Minggir. Jijik banget. Bau tahu nggak? Pergi sana. Seorang wanita muda berusia 26 tahun, dengan rokok terselip di jari tangannya yang lentik, meludah ke arah saya sambil berteriak kasar. Yang mengejutkan, wanita ini adalah calon menantu yang akan menikah dengan putra tunggal saya. Saat ini, saya sedang menyamar sebagai gelandangan untuk mengamati gerak-geriknya. Di depan putra saya, dia adalah seorang guru TK yang lembut dan sangat mencintai anak-anak. Namun di sini, di gang belakang kafe elit Jakarta Selatan ini, dia sedang menghisap rokok dan melontarkan kata-kata kotor layaknya preman. Mengapa kakek berusia 68 tahun seperti saya harus melakukan penyamaran berbahaya ini? Dan bagaimana reaksi putra saya saat mengetahui kebenaran pahit ini? Izinkan saya menceritakan kisah yang penuh kejutan ini kepada Anda. Nama saya Darmawan, tahun ini usia saya menginjak 68 tahun. Seumur hidup, saya bekerja keras membangun bisnis toko emas di Pasar Baru hingga sukses besar. Namun, saya memegang teguh prinsip padi makin berisi makin merunduk. Saya hidup sangat sederhana. Tetangga dan orang baru hanya mengenal saya sebagai pensiunan biasa yang kini membuka kios kecil jasa servis jam tangan di pinggir jalan. Mereka tidak tahu bahwa saya memiliki aset properti dan tabungan yang jumlahnya fantastis. Saya memiliki putra tunggal bernama Dimas, usianya 29 tahun. Dia anak yang jujur, pekerja keras, tapi sayangnya agak polos dan kurang pengalaman dalam hal asmara. Itulah yang selalu membuat saya khawatir. Suatu hari, Dimas pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. "Pak, aku punya pacar. Kami serius mau menikah," katanya. Saya terkejut sekaligus senang. "Oh ya? Siapa namanya?" "Namanya Siska. Dia guru TK, Pak. Orangnya lembut, sopan, dan sayang banget sama anak-anak kecil." "Bapak pasti suka," ujar Dimas sambil menunjukkan foto Siska di ponselnya. Di foto itu, Siska tampak sangat anggun. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, mengenakan blus putih bersih dengan senyum yang sangat manis. Kelihatannya dia wanita baik-baik. "Dim, kapan-kapan ajak ke rumah," kata saya. Namun, entah mengapa, naluri pedagang saya yang sudah puluhan tahun menghadapi ribuan macam orang mengirimkan sinyal bahaya. Senyum di foto itu terasa terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Malam harinya, saya menelepon sahabat lama saya, Pak Slamet. "Matt, Dimas mau nikah. Tapi perasaanku kok nggak enak ya lihat perempuannya. Terlihat terlalu sempurna," curhat saya. "Wan, kamu itu puluhan tahun dagang emas, instingmu membedakan emas murni dan loyang sepuhan itu tajam. Jangan abaikan firasatmu," jawab Pak Slamet. "Orang bisa berpura-pura baik saat kondisi nyaman. Tapi sifat asli manusia keluar saat mereka berhadapan dengan orang yang lebih rendah darinya." Kata-kata Pak Slamet menyadarkan saya. Saya harus menguji Siska. Saya harus melihat wajah aslinya saat dia tidak tahu siapa saya. Saya pun menyusun rencana. Saya bertanya pada Dimas tentang rutinitas Siska. Ternyata, setiap akhir pekan, Siska sering nongkrong di sebuah kafe kekinian di daerah Senopati bersama teman-temannya setelah pulang kerja. Hari itu pun tiba. Saya membongkar gudang, mencari jaket lusuh bekas saya kerja kasar dulu, celana yang sudah robek, dan topi kumal. Saya sengaja tidak mencukur jenggot dan membuat rambut saya acak-acakan. Saya menyamar menjadi seorang pemulung tua yang malang. Saya pergi ke kafe yang dimaksud dan menunggu di trotoar seberang jalan. Hari pertama nihil. Hari kedua, nihil.
Baru pada hari ketiga, saya melihatnya. Siska turun dari taksi online. Penampilannya persis seperti di foto, anggun dan sopan. Dia masuk ke kafe dan duduk di area outdoor bersama seorang temannya. Saya mengendap-endap mendekat, bersembunyi di balik tanaman hias besar di pinggir trotoar agar bisa mendengar percakapan mereka. Apa yang saya lihat membuat darah saya mendidih. Siska, sang guru TK yang katanya polos, dengan santai menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. SIS, lo tahu nggak sih keluarga Dimas itu tajir melintir? Suara Siska terdengar, tapi nadanya berbeda jauh dari deskripsi Dimas. Suaranya cempreng dan kasar. Bapaknya itu juragan emas di pasar baru zaman dulu. Duitnya nggak berseri. Wah, serius lo? Menang banyak dong lo, timpal temannya. Terus lo cinta nggak sama Dimas? Siska tertawa meremehkan. Cinta apaan? Si Dimas itu polos banget, gampang dibego-begoin. Gue sebenarnya bosen sama dia, kaku banget orangnya. Tapi demi harta bapaknya, ya gue tahan-tahanin lah. Nanti kalau udah nikah, gue bisa beli tas branded tiap bulan, jalan-jalan ke Eropa, bebas. Saya mengepalkan tangan menahan amarah. Jadi anak saya hanya dianggap tambang emas oleh wanita ini? Terus calon mertua lo gimana? Galak enggak? Tanya temannya. Belum ketemu sih. Katanya sih orang tua bangka biasa. Paling gue pasang muka manis dikit, pijit-pijit kakinya, luluh juga tuh kakek-kakek, jawab Siska sambil membuang abu rokoknya sembarangan. Tapi lo kan guru TK, kalau ketahuan ngerokok gimana? Ah, gue udah resign kali. Males banget ngurusin bocah ingusan. Gue bilang ke Dimas masih kerja biar kelihatan wanita karir yang keibuan aja. Nanti abis nikah juga gue jadi nyonya besar, ngapain kerja? Cukup sudah. Saya sudah mendengar semua kebohongannya. Tapi saya butuh satu tes terakhir. Tes karakter. Saya keluar dari persembunyian, mengambil gelas plastik bekas air mineral, dan berjalan tertatih-tatih mendekati meja mereka. Saya memasang wajah paling memelas. Neng. Kasihan Neng. Belum makan, boleh minta sedekahnya sedikit. Suara saya buat serak dan gemetar. Reaksi Siska sangat cepat dan kejam. Apa-apaan sih ini? Siska langsung berdiri, menutup hidungnya dengan ekspresi jijik. Minggir lo. Bau banget tahu nggak? Satpam mana sih? Kok gembel bisa masuk sini? Tolong Neng. Buat beli nasi bungkus saja. Saya memohon, sengaja sedikit mendekat. Dibilang pergi ya pergi. Budek ya lo. Siska berteriak, lalu meludah ke arah kaki saya. Dasar sampah masyarakat, bikin selera makan gue hilang aja. Pergi sana sebelum gue panggil polisi. Saya sengaja menyenggol meja sedikit hingga kopi di mejanya tumpah sedikit mengenai ujung bajunya. Arg. Baju gue, jeritnya histeris. Lo tahu ini harganya berapa? Lo jual ginjal juga nggak bakal kebeli. Dasar tua bangka nggak berguna. Saya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajah saya yang menahan murka. Maaf Neng, maaf. Saya pun berlalu pergi dengan hati hancur. Bukan karena dihina, tapi karena membayangkan nasib anak saya jika menikahi wanita iblis berwajah malaikat ini. 3 hari kemudian, hari yang dinanti tiba. Siska datang ke rumah kami untuk perkenalan resmi. Dimas sudah sibuk sejak pagi membersihkan rumah kami yang bergaya klasik Belanda kuno. Pak, nanti Siska datang jam 2.
Bapak pakai baju yang rapi ya. Tepat jam 2 siang, bel berbunyi. Siska berdiri di sana, mengenakan gaun sopan selutut, riasan tipis natural, dan membawa keranjang buah. Dia tersenyum manis, membungkuk santun kepada saya. Selamat siang, Pak. Saya Siska. Senang sekali akhirnya bisa bertemu Bapak. Mas Dimas sering cerita tentang kebaikan Bapak, ucapnya dengan suara lembut yang dibuat-buat. Sungguh akting kelas Oscar. Jika saya tidak melihat kejadian di kafe itu, saya pasti sudah tertipu mentah-mentah. Selamat siang, Nak Siska. Masuklah, jawab saya datar, berusaha menahan emosi. Kami duduk di ruang tamu. Siska mulai mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah tua saya. Mas Dimas, rumahnya antik ya? Agak gelap tapi, komentarnya halus. Iya, Bapak suka suasana begini, adem katanya, bela Dimas. Siska menoleh ke saya. Pak, kalau nanti saya dan Mas Dimas menikah dan tinggal di sini, boleh nggak kalau direnovasi? Diubah jadi gaya minimalis modern biar lebih cerah. Sayang loh Pak, tanahnya luas tapi bangunannya kuno begini. Darah saya mulai naik. Belum jadi mantu sudah mau mengatur rumah saya. Saya sudah tua, Nak. Lebih nyaman begini. Lagi pula saya cuma tukang servis jam, nggak punya uang banyak buat renovasi, pancing saya. Mata Siska berkilat sebentar. Oh, Bapak sekarang usaha servis jam ya? Dulu katanya punya toko emas? Sudah lama tutup. Uangnya ya habis buat hidup sehari-hari, jawab saya bohong. Raut wajah Siska berubah sedikit masam, meski dia berusaha menutupinya dengan senyum. Oh begitu. Ya tidak apa-apa Pak. Rezeki kan bisa dicari. Saat Dimas ke dapur untuk mengambil minum, Siska langsung mengubah posisi duduknya, sedikit lebih santai dan kurang sopan. Pak, ngomong-ngomong, Bapak punya simpanan tanah atau aset lain nggak? Cuma tanya lo Pak, biar nanti masa depan kami terjamin, tanyanya tanpa basa-basi. Kenapa tanya begitu? Ya realistis aja Pak. Zaman sekarang serba susah. Kalau cuma ngandelin gaji, Mas Dimas kan pas-pasan. Belum sempat saya menjawab, Dimas kembali membawa nampan minuman. Wajah Siska langsung kembali menjadi malaikat manis. Wah makasih Mas, repot-repot banget. Setelah pertemuan itu, Siska pamit pulang. Begitu pintu tertutup, Dimas menatap saya dengan mata berbinar. Gimana Pak? Siska baik banget kan? Sopan, cantik, perhatian. Saya menarik napas panjang. Saatnya kebenaran diungkap. Dimas, duduk. Bapak mau bicara serius. Ada apa, Pak? Bapak setuju kan? Bapak tidak setuju. Wanita itu bukan orang baik. Dimas terkejut. Maksud Bapak apa? Bapak kan baru ketemu sekali. Jangan menilai orang sembarangan dong, Pak. Bapak sudah ketemu dia 2 kali, Dimas. 3 hari lalu, Bapak menyamar jadi gelandangan di kafe tempat dia nongkrong. Saya menceritakan semuanya. Tentang rokok, tentang kata-kata kasarnya yang menyebut Dimas bodoh, tentang dia yang sudah berhenti kerja, dan bagaimana dia meludahi serta memaki saya saat saya meminta sedekah. Wajah Dimas memerah, antara marah dan tidak percaya. Nggak mungkin, Pak. Siska nggak ngerokok. Dia benci asap rokok. Bapak pasti salah orang. Bapak masih waras, Dimas. Mata Bapak belum rabun. Kalau kamu tidak percaya,
besok panggil dia ke sini lagi. Kita buktikan. Keesokan harinya, Dimas mengundang Siska datang lagi dengan alasan makan malam. Siska datang dengan wajah ceria, mengira rencananya berjalan mulus. "Malam Pak, Mas Dimas," sapanya riang. Kami duduk di ruang tamu. Suasana hening sejenak. "Nak Siska," saya memulai pembicaraan. "Apa benar kamu masih mengajar di TK?" "Tentu saja, Pak. Saya sangat mencintai murid-murid saya," jawabnya mantap tanpa berkedip. "Lalu, apa kamu merokok?" Siska tertawa kecil, terlihat kaget. "Ya ampun Pak, tentu tidak. Saya kan guru, panutan anak-anak. Saya paling anti sama rokok." Saya menatap matanya tajam. "Kalau begitu, siapa wanita yang 3 hari lalu duduk di kafe Batavia, merokok, memaki calon suaminya bodoh, dan meludahi seorang pengemis tua?" Wajah Siska pucat pasi seketika. Itu. Bapak tahu dari mana?" "Pengemis tua yang kamu maki-maki, yang kamu bilang bau dan menjijikan, yang kopinya tumpah ke baju mahalmu itu. Adalah saya." Siska ternganga. Dia menatap saya, lalu menatap Dimas dengan panik. "Dan kamu bilang hanya mengincar harta saya? Kamu bilang Dimas gampang dibodohi," lanjut saya dengan suara tegas berwibawa. Siska gemetar. Dia langsung menjatuhkan diri berlutut di kaki Dimas. Mas Dimas, itu salah paham. Aku cuma lagi stres waktu itu. Aku hilaf Mas. Aku cinta sama kamu, sumpah." Dimas menatap Siska dengan tatapan dingin yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Stres? Kamu bilang aku bodoh? Kamu bilang keluargaku cuma sumber uang?" Suara Dimas bergetar menahan tangis dan amarah. "Siska, aku tulus mencintaimu. Aku kira kamu wanita sederhana yang baik hati. Ternyata semua itu cuma topeng. Mas, tolong maafin aku. Beri aku kesempatan." Siska menangis, tapi kali ini air matanya tidak lagi terlihat cantik. "Cukup, Siska. Bapak benar. Orang yang bisa menghina orang lemah seperti pengemis, hatinya busuk. Kita putus. Silakan keluar dari rumah saya." Siska mencoba memohon pada saya, "Pak, tolong. Pergi, sebelum saya panggil satpam komplek untuk menyeret kamu seperti kamu mau mengusir pengemis itu," kata saya dingin. Siska akhirnya pergi dengan wajah tertunduk malu dan penuh amarah yang tertahan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Slamet datang membawa kabar tambahan. Ternyata Siska memang terkenal di kalangan teman-temannya sebagai pemburu harta. Dia punya banyak utang pinjaman online karena gaya hidup mewahnya dan berharap pernikahan dengan Dimas bisa melunasi semuanya. Dimas sempat terpukul, tapi dia bersyukur mengetahui kebenaran itu sebelum terlambat. 2 bulan kemudian, saat saya sedang memperbaiki jam di kios kecil saya, seorang wanita muda datang. Penampilannya sederhana, tanpa riasan tebal. "Permisi Pak, bisa betulin jam tangan ini? Ini jam peninggalan almarhum kakek saya. Sudah mati bertahun-tahun, tapi saya ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan," katanya sopan. Saya memeriksa jam tua itu. Rusaknya parah, butuh onderdil langka. "Ini susah Neng, biayanya mungkin mahal." "Tidak apa-apa Pak. Saya akan tabung uang gaji saya. Tolong usahakan ya Pak, ini sangat berharga bagi saya bukan karena harganya, tapi karena kenangannya." Saya terenyuh melihat ketulusannya. Wanita ini menghargai kenangan dan orang tua,
bukan materi. Siapa namamu, nak? Putri, Pak. Saya memperbaiki jam itu dengan gratis. Dan coba tebak? Saya mengenalkan Putri pada Dimas. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada drama. Putri adalah wanita pekerja keras yang tulus. Setahun kemudian, Dimas dan Putri menikah. Saya melihat mereka di pelaminan dengan hati penuh syukur. Lalu bagaimana kabar Siska? Saya dengar dari Pak Slamet, dia menikah buru-buru dengan seorang pria yang mengaku pengusaha kaya. Ternyata pria itu penipu dan penjudi. Hartanya habis, dan kini Siska dikejar-kejar penagih utang. Pelajaran bagi kita semua, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Emas murni tidak akan luntur meski terkubur lumpur, tapi loyang sepuhan akan terkelupas dan menunjukkan warna aslinya seiring waktu. Dan yang terpenting, perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan mereka yang lemah, karena disitulah letak karakter aslinya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa untuk selalu waspada dan menghargai ketulusan.